berada langsung di Kejaksaan Agung untuk melaporkan terkait dengan informasi kedatangan Presiden Prabowo Subianto yang nantinya akan secara simbolik menerima penyerahan pengganti kerugian negara kasus CPO senilai 13 triliun rupiah. Fedriska, selamat pagi. Oke, Fedriska, hingga saat ini bagaimana dengan proses persiapan yang dilakukan di kantor Kejagung? Pengamanannya seperti apa dan pukul berapa Presiden Prabowo akan datang untuk menerima langsung penyerahan tersebut? Ya Mario, informasi yang kami dapatkan bahwa Presiden Prabowo Subianto akan tiba di gedung Kejaksaan Agung ini pada pukul 11 siang nanti ketika nanti konferensi pers dimulai begitu. Namun kalau misalkan kami bisa gambarkan bagaimana kemudian sejak pagi tadi kami tiba di kompleks Kejaksaan Agung, dari Kejaksaan Agung sudah sibuk begitu untuk menerima kedatangan Presiden Prabowo Subianto, di mana tidak hanya juga kemudian pengamanan dalam, tapi juga kami memantau tadi ada tim gabungan dari TNI Polri begitu yang kemudian juga melakukan pengamanan terkait dengan kedatangan Presiden Prabowo. Tidak hanya begitu, namun hingga saat ini tempat konferensi pers yang juga berada di lobi M Gedung Kejaksaan Agung ini saat ini masih disterilisasi, jadi memang masih belum diperkenankan begitu, karena memang artinya dengan dilakukannya sterilisasi artinya memang benar bahwa Presiden Prabowo akan tiba pada nanti siang, di mana tidak hanya Presiden Prabowo Subianto namun juga Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa dan juga beberapa direksi dari Bank BUMN juga akan hadir, di mana nanti terkait dengan kerugian negara sebanyak 11 triliun yang berhasil disita oleh Kejaksaan Agung ini dari kasus korupsi ekspor CPO yang terjadi pada tahun 2021 hingga tahun 2022 ini akan dikembalikan ke negara, di mana tadi kami dapatkan bahwa uang cash sejumlah 11 triliun dan juga kemudian ada dari beberapa rekening hasil sitaan dari Kejaksaan Agung yang juga akan diserahkan ke negara, di mana kalau misalkan kita juga mengikuti perjalanan kasus ini Mario dan juga saudara, bagaimana kemudian sejak tahun 2021 hingga tahun 2022 korupsi ini diduga terjadi begitu, di mana kemudian Kejaksaan Agung juga sudah menetapkan sejumlah tersangka, di mana ini dibagi menjadi berapa klaster, yang mana ada klaster korporat dan kemudian ada klaster advokat yang memang melakukan penyuapan terkait dengan kasus yang memang menyeret grup Wilmar Group ini melalui 5 anak perusahaannya. Memang cukup fantastis hasil kerugian negara yang berhasil disita oleh Kejaksaan Agung dari kasus ini, di mana kalau misalkan kita mengikuti dari hasil putusan Pengadilan Negeri, PT Wilmar Group ini harus mengembalikan uang sebanyak 11 triliun melalui kasus ini. Namun tidak serta-merta dengan pengembalian yang dilakukan oleh PT Wilmar Group kemudian menghapuskan tindak pidana yang dilakukan oleh korporat terkait dengan korupsi ekspor CPO ini. Jadi memang meskipun kerugian negara dikembalikan, namun memang untuk pidana dari kasus ini masih tetap berjalan baik di Kejaksaan Agung ataupun yang sudah dilimpahkan di Pengadilan Negeri. Oke, terima kasih Fedriska, Ananda dan juga Jenifan Prapta atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Dan kita masih terhubung dengan Heri Firmansyah, pakar hukum pidana Universitas Tarumanegara.